ya untuk sementara. Jadi nanti teman-teman lain yang ikut kampus tour bisa melihat rekamannya terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti mau ada kuliah tambahan, kita bisa atur nanti ya. Nah, ini mumpung cuman berlima, jadi silahkan manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini seperti privat ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung saja ya. Kita lanjutkan materinya. Kemarin sudah mulai membahas teori orbital molekul ya, baru pengenalan. Oke. Kita lihat lagi. Bedanya kalau teori ikatan valensi, ikatan itu dibentuk di antara karena tumpang tindih orbital atom. Ya, dari dua atom yang berikatan. Tapi kalau dalam orbital molekul, misalnya di sini untuk molekul hidrogen terdiri dari dua atom H. Atom H konfigurasi elektronnya 1s1 ya. Jadi di sini masing-masing atom memiliki konfigurasi elektron 1s1. Ada satu elektron di orbital atom 1s. Yang tingkat energinya ini pasti sama karena karena atomnya sama. Nah, kalau teori orbital molekul, kedua orbital atom ini bergabung dulu membentuk orbital molekul. Jadi yang di tengah ini yang kita sebut sebagai orbital molekul. Yang di kanan dan kiri ini masih orbital atom. Dari posisinya, ketika ada dua interaksi dari dua orbital atom, itu akan menghasilkan interaksi yang konstruktif, yang saling menguatkan, di mana energinya akan menjadi lebih rendah. Makanya di sini yang di bawah, ini kita sebut sebagai orbital molekul ikatan. Yang di atas, satunya lagi, ini hasil dari interferensi destruktif, saling melemahkan. Ini yang kita sebut sebagai orbital molekul anti-ikatan. Apa nama orbitalnya? Nama orbitalnya itu dilihat dari bagaimana overlap di antara kedua orbital atom tersebut. 1s ini kan berbentuk bola, ya, ketika digabungkan dua-duanya, kerapatan elektronnya itu berada di tengah-tengah inti atom yang berikatan. Nah, nama ikatan ketika kerapatan elektronnya itu berada di antara inti atom yang berikatan, kita sebut ikatannya ikatannya ikatan sigma. Jadi di sini disebut orbital molekulnya adalah sigma 1s. Karena kenapa 1s? Karena dihasilkan dari interaksi 1s dengan 1s. Nanti mungkin kalian menemukan molekul diatomik, tapi atomnya itu tidak sama. Jadi tidak misalnya HF. H kan berakhirnya dari 1S. F di 2P. 1S dengan 2P overlapnya tetap ya di antara dua inti atom yang berikatan. Ikatannya ikatan sigma, tapi tidak perlu kita tuliskan sigmanya sigma apa. Ya, yang penting kita hanya perlu tahu jenis ikatannya saja ya. Jadi di sini antara 1S dengan 1S overlap membentuk ikatan sigma. Di sini disebutnya sigma 1s, lalu yang anti ikatannya sigma bintang 1s. Nah, dengan bagaimana pengisian elektronnya sama seperti kita mengisi konfigurasi elektron, mulai dari energi yang paling rendah. Kalau misalnya ada dua elektron menempati orbital molekul yang sama, ini spinnya harus berkebalikan. Kalau misalnya ada elektron yang menempati orbital molekul dengan tingkat energi yang sama, itu harus paralel dulu, satu-satu dulu. Ya, nanti ini baru muncul di overlap untuk orbital 2p. Karena ini ada satu dari atom H yang pertama, satu dari atom H yang kedua, jadi ada dua elektron. Nah, pengisiannya mulai dari yang paling bawah, 1, 2. Ya, jadi dalam ikatan hidrogen, dalam molekul hidrogen, di sini semua elektronnya menempati orbital molekul sigma 1s. Dari sini kita bisa menentukan orde ikatan.
Orde ikatan ditentukan dari berapa jumlah elektron yang berada pada orbital molekul ikatan yang tidak ada tanda bintangnya ya. Berarti di sini ada 2 dikurangi berapa jumlah elektron pada orbital molekul antiikatan. Di sini ada 0. Ya, 2 dikurangi 0 dibagi 2, hasilnya sama dengan 1. Jadi diagram molekul orbital ini bisa kita gunakan untuk memprediksikan kira-kira molekul tersebut ada atau tidak, mungkin atau tidak. Ketika orde ikatannya bernilai lebih dari 0, selain 0 gitu ya, tidak mungkin negatif, setengah pecahan mungkin, artinya ikatan tersebut mungkin untuk kita temukan. Tapi kalau nilainya 0, tidak mungkin kita temukan molekul tersebut. Nah, ini karena orde ikatannya 1, berarti sesuai dengan yang kita gambarkan pada struktur Lewis. Ikatan tunggal, ini orde ikatannya 1. Jadi, kita temukan molekul ini. Karena berdasarkan teori orbital molekul, juga orde ikatannya ada, sama dengan 1. Nah, yang tidak mungkin, contohnya ini untuk helium. Helium elektronnya 2, 1s2. Jadi masing-masing punya 2, kita jumlahkan jadi ada 4 elektron. 4 elektron itu kita sebarkan pada orbital molekulnya. Ini orbital molekul yang dibentuk sama seperti hidrogen karena masing-masing hanya interferensi dari 1s dengan 1s. Tinggal kita sebarkan 1, 2, 3, 4. Bagaimana ordenya? 2 dikurangi 2 dibagi 2, hasilnya sama dengan 0. Jadi kalau kita menemukan orbital molekul yang kita tentukan melalui diagram orbital molekul, kalau kita temukan suatu molekul, lalu kita gambarkan diagram orbital molekulnya, dan kita hitung orde ikatannya, hasilnya sama dengan 0, artinya tidak ada ikatan yang terbentuk di antara 2 atom tersebut. Pada kenyataannya kan betul ya, helium itu adanya dalam bentuk monoatom. Ya, gas mulia semua dalam bentuk monoatomik. Nah, kemarin rasanya baru sampai sini ya. Cuman kemarin agak terburu-buru ya minggu lalu. Kalau 1s dengan 1s selalu membentuk sigma. Nah, sekarang bagaimana kalau interferensi dari orbital 2p? 2p itu kan punya 3 orbital, px, py, pz. Dan semuanya berada dalam arah sumbu yang sama. Ya, kalau misalnya kita gambarkan sumbunya, misalnya ini atom X, Y, Z, katakanlah misalnya C2. Molekul C2 itu ada atau tidak? Ini molekul atom C yang satu, orbitalnya. Ya. Lalu satu lagi misalnya kita dekatkan pada jarak yang arahnya itu sama. Ini misalnya PZ untuk atom yang kedua, ini C1 yang pertama, ini C yang kedua. Ini semua berada pada arah yang orientasi yang sama, PY, PX, PZ ya. Nah, bagaimana kalau kita dekatkan? Oke. Biar sesuai dengan yang ditulisannya, anggap yang PZ. Yang ini ya, yang ini PZ lah, katakanlah seperti ini ya. Sekarang kita dekatkan kedua molekul ini. Mana yang akan mengalami overlap? Di sini kan, kalau kita dekatkan C yang kedua ini ke arah kiri, supaya bertemu dengan C yang ke-1, nanti akan ada overlap di antara orbital PZ dengan PZ. Bagaimana posisi kerapatan elektronnya? Di sini inti atom yang pertama, ini inti atom yang kedua. Posisinya kerapatan elektronnya nanti akan berada di antara 2 inti atom yang berikatan. Jadi kita anggap ini yang diambil adalah posisi PZ, 1 orbital P di antara interferensi orbital 2P ini akan menghasilkan ikatan sigma. Kenapa ikatan sigma? Karena kerapatan elektronnya berada di antara kedua inti atom yang berikatan. Sekarang bayangkan kalau ini sudah berdekatan, bagaimana kerapatan elektron di X dan Y?
kerapatan elektronnya akan ada di sini kan ya. Atas, yang ini. Jadi diarah ke sumbu Z, tapi tidak ada di antara inti atom yang berikatan. Katakanlah ini di sini, yang pertama, lalu yang satu lagi yang ini. 1, 2. Jadi ada di atas bawah bidang inti atom yang berikatan. Nah, keduanya ini akan menghasilkan orbital molekul V. Di textbook yang lain ini tidak disebutkan PX, PY, PZ-nya karena itu kan bisa saling dipertukarkan. Yang penting ketika ada interaksi dari ini orbital 2p, orbital 2p, hasilnya itu akan menghasilkan pada umumnya akan menghasilkan satu orbital sigma 2p, lalu akan menghasilkan 2 orbital pi 2p. Untuk ikatannya, kan selalu membentuk orbital molekul ikatan dan orbital molekul anti-ikatan. Nah, prinsipnya di sini untuk menghafal bagaimana urutan tingkat energinya, semakin stabil orbital molekul ikatannya, semakin tidak stabil orbital molekul anti-ikatannya. Jadi kalau di sini yang energinya paling rendah itu adalah sigma, maka yang anti-ikatannya sigma bintang paling tinggi. Ini pi bintang 2p. Ya, yang harus diingat ini saja. Kalau S kan gampang. Tadi kalau kita gambarkan di sini misalnya 2S dengan 2S, hasilnya akan membentuk sigma 2S, sigma bintang 2S. Kalau P, 1 akan menghasilkan ikatan sigma, 2 akan menghasilkan ikatan pi. Lalu bagaimana anti-ikatannya? Semakin stabil orbital molekul ikatan, semakin tidak stabil. Kalau semakin tidak stabil artinya semakin tinggi energinya. Ini defaultnya seperti ini. Tapi nanti ada pengecualian, ya. Nah, pengecualian untuk unsur-unsur yang ringan pada periode 2. Jadi yang kita pelajari di sini hanya molekul diatomik pada periode 2. Ini kalau kita jumlahkan, atau ini untuk nomor atom, jumlah elektronnya berapa litium? Ini 2. Ini, maaf, total ya, jumlah elektron total. 3 ya, 3 ditambah 3, ini 6 elektron. Kemudian berilium 8, boron 10, karbon 12, nitrogen 14 elektron ya. Ini 16 elektron, 18 elektron, 20 elektron. Kita hanya membahas sampai 20 elektron. Karena ketika nanti sudah melibatkan orbital D itu sudah sangat kompleks ya, diagram orbital molekulnya. Bukan cakupan bahasan di tingkat dasar. Nah, tadi yang saya gambarkan yang ini. Misalnya ini 2 atom orbital atom 2s dari atom A, ini orbital atom 2s dari atom B. Nah, perhatikan nanti ketika kalian misalnya di sini yang diperlukan biasanya berapa orde ikatannya, kemudian bagaimana sifat magnetnya, harus menggambarkan diagram orbital molekul. Tapi ketika menggambarkan, sebetulnya tidak harus dari awal. Cukup dari valensinya saja. Tapi perhatikan, jangan sampai, misalnya ini yang saya tuliskan, jumlah elektron total. Misalnya ini untuk oksigen. Jumlah elektron totalnya 16. Kalau kita menggunakan jumlah elektron total, maka nanti sebaran elektronnya harus dimulai dari 1s. Jadi di sini ada sigma bintang 1s, sigma 1s, sigma bintang 1s di bawah sigma 2s-nya. Tapi kalau untuk mempercepat, sebetulnya kalian hanya perlu menghitung elektron valensinya saja. Misalnya oksigen, itu kan valensinya di 2s2, 2p4. 6 kan ya valensinya. Ada 2 orbital atom untuk oksigen, katakanlah ini untuk oksigen ya. 6 tambah 6, 12. Jadi mulai isinya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi harus tahu kapan menggunakan semua orbit elektronnya. Kalau 16, jangan
kalian menggambarkannya valensi, tapi elektronnya 16 elektron. Atau sebaliknya, menggambarkannya dari 1s, tapi elektron yang dipakai, yang disebarkan itu adalah 12 elektron. Ya, jangan terbalik-balik. Untuk mempercepat sih gunakan elektron valensi dan mulai dari kulit atau dari orbital atom valensinya. Ini misal untuk O2. Nah, pengecualian untuk yang unsur-unsur dengan nomor atom kecil atau yang masanya rendah, ini batasannya sampai N2, 14 elektron. Ada pengecualian di daerah sini saja. Pengecualiannya ini dibalik antara orbital pi dengan orbital sigma untuk 2p-nya. Sisanya sama. Ini alasannya karena ada pencampuran ya antara S dengan P yang mengakibatkan tingkat energinya ini lebih rendah yang orbital molekul pi-nya. Mungkin tidak terlalu dijelaskan ya di sini seperti apa. Tapi yang jelas nanti ketika kalian diminta untuk menggambarkan diagram orbital molekul untuk molekul-molekul dengan bisa saja kombinasi dari dua ini. Ya, misalnya litium berilium atau litium boron, ada tidak ikatan di antara keduanya? Ini kalau kita jumlahkan elektronnya masih di bawah 14 elektron. Oh, berarti kita pakai susunan diagram orbital molekul yang pi-nya dulu, baru sigma. Tapi pada umumnya kebanyakan kan molekul-molekul yang lebih berat ya. Jadi defaultnya yang ini, sigma dulu, baru pi dulu. Ya. Nah, dari situ kita bisa coba misalnya untuk yang molekul biner, molekul diatomik dengan inti yang sama atau homonuklir ya. Untuk litium. Nah, kalau di sini digambarkannya valensinya saja karena mulai dari 2s. Litium golongan 1. Oh, berarti kita hanya perlu mengisikan 2 elektron. Sini, 1, 2. Ini tadi ada batasan ya sampai N2. Untuk NO bagaimana? Nanti ada penjelasannya. Ya, jadi ini hanya digambarkan dari sigma 2s, dari valensinya 1s atau elektron dalam tidak dituliskan. Dituliskan, kalau mau dituliskan nggak apa-apa, tapi jangan lupa untuk menjumlahkan semua elektronnya. Jangan hanya elektron valensi. Nah, untuk sampai N2, di sini yang berbeda adalah ini pi dulu, ini baru sigma. Kalau di sini dibalik, sigma dulu baru V. Sisanya semua sama. Ya. Boron, B2. Boron ini golongan 3 ya. Golongan 3 berarti ada 6. Kita sebarkan. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ada 2 ini tingkat energinya sama, isi satu-satu dulu. Sama seperti mengisi diagram orbital atom. Ya. Lalu C2. C itu valensinya 4, ada 2 atom, jadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N 5 kali 2, 10, isi 10 ya sampai sini. Kemudian nah di sini jangan lupa pakai yang sigma dulu. Ini untuk menjelaskan, nah awalnya gara-gara O2 itu sebetulnya bersifat paramagnetik. Jadi dari sini kita bisa melihat yang bersifat paramagnetik ini yang punya elektron tunggal atau tidak berpasangan. B2 bersifat paramagnetik, O2 bersifat paramagnetik. Sisanya tidak bersifat paramagnetik atau bersifat diamagnetik, tidak punya sifat magnet. Jadi dari diagram orbital molekul kita bisa menghitung orde ikatan. Orde ikatan tadi caranya ini jumlah elektron pada orbital ikatan. 2 dikurangi, tidak ada pada orbital molekul anti ikatannya dibagi 2, berarti 1. Berarti mungkin ada ikatan ini. B2, 2 ditambah 2, 4 dikurangi 2, 2 dibagi 2, 1. C2, 2 ditambah 4, 6 dikurangi 2, 4 dibagi 2, 2. N2, 2 ditambah 6, 8 dikurangi 2, 6 dibagi 2, 3. O2, 2 ditambah 6, 8 dikurangi
2 tambah 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Kemudian F2. Orbital molekul ikatannya 2 ditambah 6, 8. Orbital molekul anti ikatannya 2 ditambah 4, 6. 8 kurang 6, 2 bagi 2, 1. Jadi ke-6 molekul diatomik homonuklir ini mungkin ada dengan orde ikatan dari ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Dari orde ikatan, kita bisa menentukan panjang ikatan relatif satu sama lain. Semakin besar orde ikatan, semakin kuat kekuatan ikatannya. Semakin kuat kekuatan ikatan, semakin pendek ikatannya. Di sini yang paling besar, orde ikatannya 3. Di antara ke-6 ini, N2 punya panjang ikatan yang paling pendek. Ya. Nah, untuk yang ini, untuk yang orde ikatan 1, ini karena dipengaruhi oleh ukuran ya. Kita tidak bisa harus dilihat dari ukuran atau jari-jari atomnya. Tapi kalau di antara orde ikatan yang berbeda, kita bisa membandingkan mana yang paling panjang atau mana yang paling pendek. Kalau kita pilih misalnya ini saja yang berdekatan 1, 2, 3. Orde 3 paling kuat, panjang ikatannya paling pendek. Orde 1 paling lemah di antara ketiga ini, panjang ikatannya paling panjang. Saya entalpi ikatan ini menunjukkan kekuatan ikatan sesuai. Orde 3 panjang ikatannya paling pendek, energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatannya paling besar. Jadi dari diagram orbital molekul ini bisa menjelaskan orde ikatan, panjang ikatan, kekuatan ikatan, mana relatif satu sama lain yang lebih besar, dan sifat magnet. Itu sebetulnya yang tambahan teori ikatan untuk melengkapi teori ikatan valensi. Nah, sekarang, ini sudah ya, sama yang tadi. Diagram orbital molekul untuk N2 dan O2. Kalau N2 tadi masuknya ke V dulu, baru sigma. Kalau oksigen, sigma dulu, baru 2P. Ini sama seperti yang ini, yang ada di dalam tabel. Hanya saja ini dimulai dari 1S. Kalau dimulai dari 1S, nah N2 itu kan berarti 7 tambah 7, 14 elektron. Kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi kalau mulai dari 1S, hitung semua elektron pada atom tersebut. Kalau mulai dari 2S, hitung hanya valensinya saja. Ya. Dari sini, sesuai dengan yang tadi, N2 tidak bersifat paramagnetik atau bersifat diamagnetik, tidak punya sifat magnet karena tidak ada elektron tunggal. Lalu orde ikatannya, ini jumlah elektron pada orbital molekul ikatan, ada 2, ditambah 2, ditambah 6, 8. 8 dikurangi 2, tambah 2, 4. 8 kurang 4, sebentar N ya, betul nggak? 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10. 10 kurangi 4, 6. 6 bagi 2, 3 ya. Orde ikatan 10 dikurangi 4 dibagi 2. Orde ikatannya 3. Kalau oksigen, orde ikatannya 2 ditambah 2, 4 ditambah 6, 10. Dikurangi 2, 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Ya. Dibagi 2. 10 kurang 6, 4 bagi 2. 2. Saya, ini bersifat paramagnetik. Kita di sini bisa menyebutkan bahwa
orde ikatan N2 lebih besar dibandingkan orde ikatan O2. Panjang ikatan N2 lebih besar, lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil dibandingkan O2. Atau kekuatan ikatan atau energi atau entalpi ikatan N2 lebih besar dibandingkan O2. Ya, jadi itu yang bisa kita simpulkan dari diagram orbital molekul. Nah, sekarang bagaimana kalau yang bukan homonuklir? Yang atomnya itu berbeda. Contoh NO. Pada molekul NO, atom oksigen memiliki keelektronegatifan lebih tinggi dibandingkan dengan N. Ini kalau kita jumlahkan, N itu 7, O 8, hasilnya 15 elektron. Dan tadi batasannya kan N2 14, O2 16. Ini ada di tengah-tengah. Ya. Lalu kalau ada di tengah-tengah, ini mengikuti susunan diagram orbital molekul siapa? Nitrogen kah yang pi-nya dulu atau oksigen yang sigmanya dulu? Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah keelektronegatifan. Pilih yang keelektronegatifannya lebih tinggi mana? Di antara N dengan O, yang lebih elektronegatif adalah O. Sehingga energi orbital atom O ini lebih rendah dibandingkan dengan N. Oleh karena itu, diagram energi orbital molekul ini akan mengikuti pola oksigen. Jadi pilih yang sesuai dengan keelektronegatifannya. Nah, kemudian di sini juga ada perbedaan. Kalau tadi orbital atomnya sama, dari atom yang sama, maka tingkat energinya juga sama kita gambarkannya. Misalnya 2P-nya sejajar, 2S-nya sejajar. Tapi karena ini dari atom yang berbeda, ini O lebih elektronegatif, N lebih kurang elektronegatif, yang lebih elektronegatif itu berada di lebih bawah, ya, atau energinya lebih kecil. Tapi hasilnya semua sama. 2S dengan 2S akan membentuk sigma 2S dan sigma bintang 2S. Posisi sigma 2S akan lebih rendah dibandingkan orbital atom. Sigma bintang 2S akan lebih tinggi dibandingkan kedua orbital atom. Nah, karena tadi mengikuti orbital molekul oksigen, yang pertama adalah sigma dulu, baru 2P. Kalau atasnya sama, ya, pi bintang, sigma bintang. Lalu karena di sini yang kita gambarkan valensi dari 2S, berarti yang kita hitung ini N5, O6, 11. Kita tinggal sebarkan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. NO berapa orde ikatannya? Coba silakan dihitung. Berapa orde ikatan NO? 2,5 ya. Kalau mau cepat, misalnya nanti kalian menggambarkan, ini kan sebetulnya saling menghilangkan ya, 2 kurang 2 bagi 2. Kita tinggal hitung yang paling dari orbital 2P-nya saja. Ini ada 5 dikurangi 1. Ada 6 kurang 1, 5. 5 dibagi 2, 2,5. Atau kalau kita gambarkan dari semuanya, 2 ditambah 6, 8 dikurangi 3 per 2. Orde ikatannya 2,5. Sifat magnetnya berarti NO diamagnetik atau paramagnetik? Para ya, karena ada 1 elektron tunggal. Oke. Jadi yang perlu kita lihat adalah orbital molekulnya. Yang kiri dan kanan itu adalah orbital atom. Posisinya akan berbeda kalau artinya tingkat energinya akan berbeda kalau atomnya berbeda. Contoh lain, ini yang lebih ekstrim lagi, HF. Ya, H itu 1S, F 2P. Nah, atom F jauh lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga energi orbital atomnya lebih rendah dibandingkan H. Bahkan orbital 2S dari F jauh lebih rendah dibanding orbital 1S dari H, sehingga tidak terlibat dalam pembentukan ikatan.
Nah, pada HF hanya satu orbital 2p dari F yang berinteraksi dengan orbital 1s pada H. Dua orbital 2p lainnya menjadi orbital non-ikatan. Jadi dalam orbital molekul sebetulnya ada 3 jenis orbital. Yang pertama, ini yang di bawah, sigma, itu kita sebut sebagai orbital molekul ikatan. Yang kedua, orbital molekul anti-ikatan. Dan yang ketiga, yang tidak dipakai untuk berikatan, yang biasa diisi oleh elektron bebas, itu adalah orbital non-ikatan, orbital molekul non-ikatan. Maaf, bukan molekul, orbital non-ikatan, ya, karena ini tetap sebagai orbital atomnya, tingkat energinya sama. Nah, karena ini lebih elektronegatif, tadi disebutkan 2s-nya bahkan jauh lebih rendah dibandingkan 1s, tidak berkontribusi pada ikatannya. Ya, jadi kita tidak perlu menggambarkan atau memusingkan ini namanya sigma apa, SP kah atau yang lainnya. Yang penting kita tahu, oh ini ikatannya ikatan sigma. Karena overlap dari S dengan P. Seperti ini kan. Ada di tengah-tengah inti atom yang berikatan ini membentuk ikatan sigma. Ya. Dari sininya 1, yang terlibat ini hanya 1. Jadi orde ikatannya ini 2 dikurangi 0 dibagi 2 sama dengan 1. Ini sebagai ini tidak terlibat di dalam pembentukan ikatan. Ya, jadi hanya 3 kemungkinan itu biasanya. Yang ditanyakan itu yang molekul diatomik yang sama intinya, atomnya homonuklir. Kemudian yang kedua molekul diatomik tapi berbeda, tapi berbedanya ini masih setara gitu ya. Misalnya antara 2s dengan 2s interaksinya, antara 2p dengan 2p. Yang satu lagi yang ekstrim misalnya antara s dengan p. Di luar itu atau atom yang lebih berat tidak akan ditanyakan. Oke, sedikit lagi. Molekul poliatom itu sampai di sana sebetulnya sudah selesai untuk orbital molekul. Nah, sekarang kita lihat untuk molekul poliatom. Jadi yang lebih dari 2 atom. Dengan bantuan komputer, teori orbital molekul ini dapat diterapkan pada molekul atau ion poliatom. Dan hasilnya cukup dekat dengan hasil eksperimen. Orbital molekul untuk molekul atau ion poliatom di luar lingkup mata kuliah ini karena kompleks ya. Namun di sini ada konsep delokalisasi elektron yang merupakan kontribusi penting dari orbital molekul dalam menerangkan ikatan kimia pada molekul yang beresonansi. Kita sudah mempelajari istilah delokalisasi elektron. Jadi elektron itu tidak milik 2 atom yang berikatan, tapi bisa berpindah-pindah. Lalu kita juga sudah mempelajari istilah resonansi untuk menjelaskan molekul yang panjang ikatan di antara atom yang berikatannya itu sebetulnya bukan merupakan panjang ikatan tunggal ataupun ikatan rangkap, tapi di antara keduanya. Contoh misalnya pada molekul ozon, kita gambarkan Lewisnya seperti ini. Dia punya 2 struktur resonansi, ikatan rangkapnya bisa di kiri atau di kanan. Nah, teori ikatan valensi itu membedakan ikatan antar oksigen pada molekul ozon. Padahal secara eksperimen keduanya ekivalen. Berdasarkan valensi kan kita harusnya bisa menjelaskan, oh ini ikatan yang dibentuk antara orbital apa dengan apa. Kalau yang sebelah kiri, maaf yang ini ya, yang molekul sebelah kiri, ikatan yang di kanannya kan sigma, 1 sigma, 1 pi. Sigma misalnya 1, 2, 3 antara sp2 dengan sp2 misalnya. Satunya lagi 2p dengan 2p untuk ikatan pi-nya. Yang ini misalnya orbital 2p dengan orbital sp2 sigmanya. Beda kan ya ikatan tunggal dengan ikatan rangkapnya. Begitu juga dengan ini hanya posisinya yang dibalik. Ini misalnya sigma 2p dengan sigma 2p membentuk ikatan sigma. Lalu orbital hibrid bukan sigma. Saya tulis ya. Ini misalnya ikatan sigmanya terdiri dari orbital hibrid 2p dengan 2p dari
kedua atom oksigen. Lalu pi-nya ini misalnya dari 2p dengan 2p dari atom oksigen. Yang ini misalnya ikatan sigmanya dari 2p dengan orbital hibrid 2p, sebentar, p2. Ya. Ini juga dengan orbital hibrid sp2 dari atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang kedua. Yang ini juga sama ya, hanya saja dibalik posisinya di sebelah kiri. Jadi berdasarkan teori ikatan valensi, kedua ikatan ini berbeda ikatannya antar O-nya. Tapi secara eksperimen keduanya ekivalen. Nah, ini sudah ada gambarannya ya. Ini antara orbital ini menunjukkan struktur yang ikatan lengkapnya yang ini ya. Kalau gambaran 3 dimensinya seperti ini. Ini oksigen 2p yang ini. Lalu oksigen yang di tengah sp2. Lalu oksigen yang di sampingnya ini ini harusnya digambarkan lagi sp2 ya. Nanti sisanya ini adalah orbital 2p. Ini ikatan pi. Ya, ini ikatan sigma, ini ikatan sigma, ini ikatan sigma. Ini berdasarkan teori ikatan valensi. Tapi sebetulnya eksperimen menunjukkan ikatannya itu sama saja. Ya. Dari sini muncul konsep delokalisasi elektron ya pada ozon. Menurut teori orbital molekul pi dalam ozon ini terbentuk dari kombinasi linier 3 orbital 2p. Kan teori orbital molekul ini gabungan dari, jadi antara orbital atomnya itu mengalami interaksi dulu. Nah, kalau untuk kasus ozon ini, orbital molekul V dalam ozon terbentuk dari kombinasi linier 3 orbital 2p dari atom oksigen dan membentuk delokalisasi pada seluruh molekul. Ya, jadi di sini menjelaskan bahwa elektron terdelokalisasi ya, ada di atas dan di bawah bidang inti atom yang berikatan. Jenis ikatannya panjang ikatan antara oksigen dengan oksigen yang pertama dengan oksigen dan oksigen yang kedua ini sama. Ya, ini delokalisasi elektron kombinasi dari orbital atom menjelaskan konsep resonansi. Sama satu contoh yang biasa kita berikan pada resonansi itu adalah benzen. Benzen ini ada 6 atom karbon kan ya yang membentuk cincin. Hibridisasinya ini sp2 karena ada 3 domain. Ya. 1, 2, 3 masing-masing 1, 2, 3. Artinya karena yang mengalami hibridisasi hanya 1s dan 2p, masih ada 1 orbital 2p ya, di ke-6 atom karbon tersebut. Nah, kombinasi dari ke-6 orbital 2p ini yang akhirnya membentuk orbital molekul pi ya, di mana elektron di sini terdelokalisasi pada orbital molekul pi. Kalau berdasarkan teori ikatan valensi, 6 atom C masing-masing terhibridisasi sp2. Jadi setiap C juga memiliki 1 orbital P yang tidak terhibridisasi, yang ini. Sehingga benzen memiliki 3 ikatan V, yang ikatannya bisa kita pindah-pindah ya karena punya struktur resonansi. Berdasarkan teori orbital molekul pi pada benzen ini terbentuk dari kombinasi linier dari 6 orbital atom 2p dari karbon dan terdelokalisasi di seluruh molekul. Ya, itu untuk melengkapi teori ikatan valensi. Nah, sekarang coba ini sudah bisa menjawab pertanyaan ini belum? Orde ikatan untuk spesi O2+, O2, O2- berturut-turut yang harus kita gambarkan diagram orbital molekulnya.
Karena untuk menghitung orbit ikatan kita harus tahu berapa elektron yang menempati orbital molekul ikatan dan orbital molekul anti ikatan ya. Kita gambarkan dari valensinya saja ya. Ini 2s, 2s, sigma 2s, sigma bintang 2s. Masih ingat untuk oksigen yang lebih dulu sigma dulu atau pi? Sigma dulu atau pi? Sigma. Sigma ya, sigma 2p kurang tinggi. Kemudian pi samain aja. Ini 2 orbital pi 2p, lalu pi bintang 2p, sigma bintang 2p. Oke. Ini O2. Nah, sekarang kita tinggal hitung elektronnya. Kita mulai dari 2s, berarti kita hanya perlu hitung valensinya. Dalam O2 plus ada berapa jumlah elektron valensinya? Berapa? O2 plus berarti berapa? Berapa jumlah elektron yang harus kita sebarkan di dalam orbital molekulnya? O itu 6. Ada 2. 12. Karena plus berarti kurang 1. 11 ya? 6 kali 2 dikurangi 1. Kalau O2, 6 kali 2, 12. O2 min, 12 tambah 1. Ini ya, 12 tambah 1, 13. Nah, ini yang harus kita sebarkan. Coba saya bedakan warnanya. Ini 12. Satu lagi. Ini 13 ya. Sekarang yang O2 plus dulu. O2 plus karena ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berapa orde ikatannya? Berapa? 2 ditambah 6. 8. Betul ya, 11, 2 ditambah 6, 8. 8 dikurangi 2 tambah 1. 8 kurangi 3, 5 dibagi 2, 2,5 ya. Koreksi nanti kalau saya salah. Jelas untuk yang O2 plus? Yang penting kita hitung berapa jumlah elektronnya. Sekarang dengan memakai, jadi nanti kalian sigma. Dalam menjawab bisa nanti buat satu kerangka kita bisa pakai untuk semua molekul. Yang penting kerangkanya di sini ada 2 jenis ya. Sekarang untuk O2. O2 jumlah elektronnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berapa orde ikatannya? 2. 2 ditambah 6, 8 dikurangi 4 ya. 4 dibagi 2, 2 ya. Jadi jawabannya yang ini 2. Sekarang terakhir yang langsung aja ya. Untuk O2 min kita tambahkan, ini kan 12 ya, tambahkan 1 di sini ya. Ini untuk O2 min. Orde ikatannya berarti berapa? 2 ditambah 6, 8 dikurangi 5 ya. 8 kurang 5, 3 bagi 2, 1,5 ya. Ini 1,5. Mana jawabannya ada? 2,5, 2, 1,5. Yang ini ya. Bisa ya? Jadi memang ini lebih kompleks dibandingkan teori ikatan valensi. Kalau teori ikatan valensi kita hanya perlu tahu konfigurasi elektron terluarnya. Lalu kalau dikatakan itu mengalami hibridisasi, kita tinggal hitung domain elektronnya untuk menentukan orbital hibrid apa yang dipakai. Tapi kalau dalam teori orbital molekul,
kita harus menggambarkan diagram tingkat energi orbital molekulnya. Kemudian tinggal kita sebarkan atau isi diagram orbitalnya sesuai dengan pengisian konfigurasi elektron ya pada orbital atom. Oke, contoh lain. Berdasarkan diagram energi orbital molekul, mana spesies yang memiliki elektron tidak berpasangan paling banyak pada keadaan dasar? Nih, kita coba kopikan lagi yang ini. Karena tadi yang 3-nya sudah kita gambar ya. Oke. Kalau ini yang kita gambar adalah untuk O2-. O2- ini memiliki elektron tidak berpasangan banyak berapa? 1 ya? 1. Kalau O2 berarti ini tadi kita hilangkan ya. Untuk O2 sebanyak 2. Untuk O2+, jumlah elektronnya 11. Ini tadi kita hapus. Jumlah elektron yang tidak berpasangannya sebanyak 1. Ini untuk oksigen. Kalau neon kan masih sama. Ini semuanya sama ya. Oksigen, fluor, neon menggunakan susunan diagram orbital molekul yang sama. Neon valensinya 8. 8 kali 2, 16. Kita gambarkan 16 ini baru 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Semuanya ya terisi. Neon berarti 0. Tidak ada elektron tidak berpasangan. F2+. F2 itu 7 tambah 7, 14 dikurangi 1, 13. 13 itu berarti sampai mana? Tadi 12, ini oksigen. 13 berarti seperti ini ya. Jadi jawabannya ini 1. Bisa nggak? Bisa memahami maksud soalnya dan mengerjakannya. Ini soalnya masih mudah. Ini bisa dipersulit, maksudnya bisa dibuat lebih kompleks. Kalau pilihannya menggunakan susunan diagram orbital molekul yang berbeda. Kita harus gambarkan susunan yang satu lagi. Yang mulai dari pi dulu, baru sigma dulu. Misalnya kalau yang ditanyakan N2, C2, ya kita gambarkan susunan yang berbeda. Ada yang ditanyakan? Masih bisa diikuti? Oke. Coba yang ini. Mana di antara spesies berikut yang memiliki orbital molekul terdelokalisasi? Kalau terdelokalisasi, kita hanya perlu mencari yang punya struktur resonansi. Masih ingat Lewis-nya? NO3, NO2, kalau O3 sudah ya tadi. O3, 5 ditambah 3 kali 6, 18 ditambah 1, 24. 5 ditambah 6 kali 2, 12 ditambah 1, 18. 6 kali 3 ini 18. Nah, ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. Ingat ya Lewis, kita lengkapi ujung-ujungnya dulu. Ini ujung-ujungnya dulu. Kita hitung untuk NO3. 3 dikali 3, 9, 10, 11, 12. Sudah 24 sesuai dengan jumlah elektron valensi. Tapi di sini nitrogen tidak oktet. Caranya kita pindahkan salah satu. Misalnya yang ini kita pindahkan sini. Jadi semua oktet. Ini formalnya 0, ini min 1, ini min 1, ini plus 1. Sesuai penjumlahannya 1 dikurangi 1, 0 ditambah min 1, min 1. Sesuai dengan muatannya.
NO2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 2 16. Di sini 18 kurang 1. Ups, kita tambahkan di sini. Jumlah elektron sudah sesuai, tapi N belum oktet. Kita pindahkan lagi salah satu sini ke jadi ikatan rangkap. Dari sini bisa terlihat ya, tiga-tiganya punya struktur resonansi. Oksigennya ini bisa kita pindah-pindahkan menjadi satu yang di sebelah kiri. Satu lagi kita bisa pindahkan ke bawah. Ya, jadi punya 3 struktur resonansi. Lalu ini punya 2 struktur resonansi. Ozon tadi juga sama ya, punya 2 struktur resonansi. Jadi jawabannya yang mana? Tadi orbital molekul terdelokalisasi itu untuk menjelaskan molekul yang memiliki resonansi. Berarti di sini jawabannya tiga-tiganya. Ya. Kecuali misalnya ada contoh lain, salah satunya tidak punya resonansi, berarti tidak terdelokalisasi. Ya. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, dipotong saja ya. Oke. Nah, sebetulnya sudah sampai sini biasanya. Ini pembahasan terkait orbital molekul. Nah, sekilas ini ada sedikit penjelasan terkait ikatan dalam padatan. Dikit lagi nih, 7 slide lagi. Pada tahun 1927, Walter Hitler dan Fritz London menemukan adanya pita-pita energi yang jaraknya berdekatan dengan beda energi yang kecil. Ini mirip ya seperti transisi elektronik pada tingkat energi yang lebih tinggi, jaraknya beda energinya itu kecil. Akibatnya ketika kalau kita hitung berbagai tingkat energi yang lebih tinggi, ini akan membentuk suatu pita karena saking rapatnya. Nah, ini juga sama, kalau misalnya kita punya padatan, kemudian tingkat energinya kan ada yang sama, ada yang mungkin berbeda-beda, tapi karena ini jumlahnya banyak, akhirnya membentuk pita. Ya. Jadi pita energi adalah tingkat energi yang terbentuk dari kombinasi orbital-orbital atom dari setiap atom. Kalau dalam padatan kan terdiri dari banyak sekali atom. Akibatnya ini kalau misalnya kita buat kurva grafik antara jumlah orbital dengan tingkat energi, jumlah orbitalnya pasti kan banyak sekali. Pada akhirnya ini akan membentuk suatu pita. Nah, pada gambar ini pita kosong terdekat, ya, yang ini, yang di bawah yang kosong ini kita sebut sebagai pita konduksi, sedangkan pita terisi tertinggi yang di sebelah sini ini kita sebut sebagai pita valensi. Ini untuk menggambarkan sifat kemampuan elektron untuk berpindah. Jadi mana logam-logam atau padatan yang bersifat konduktor, bersifat isolator, dan semikonduktor, kita lihat dari perpindahan elektron pada pita valensi ke pita konduksi. Contoh misalnya natrium. Natrium ini elektron valensinya kan di mana? 3 golongan 3 ya, 3s1 ya. Pita-pita orbital pada natrium di posisi 1s, 2s, 2p ini saling overlap. Ya, 1s, 2s, 2p ini saling overlap. Pita 3s merupakan pita valensi pada natrium yang terisi setengah penuh. Nah, kita tahu dari konfigurasinya saja. Natrium itu argon 3s1. Tadi yang namanya pita valensi, bukan valensi. Pita valensi itu adalah yang terisi, pita tertinggi, pita yang terisi tertinggi. Jadi yang paling luar yang terisi elektron. Karena di sini terakhirnya mengisi di 3s1 dan belum penuh.
Jadi pita valensinya pada natrium ini terisi baru setengah penuh. Sedangkan pita konduksi, pita kosong terdekat dari 3S yang paling dekat ini adalah 3P. Jadi 3P-nya ini kita sebut sebagai pita konduksi. Jadi yang penting di sini kalian harus bisa mengidentifikasi mana pita valensinya pada orbital berapa, pada pita mana, kemudian konduksinya dari mana. Ya. Kalau natrium ketika transisi ini pindah dari 3S ke 3P ya, yang paling dekatnya. Peluang menemukan elektron pada pita konduksi ini dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. Delta E pada persamaan di atas ini yang kita sebut sebagai gap energi. Gap energi ini yang biasa kita jelaskan untuk membedakan mana konduktor, mana isolator, mana semikonduktor. Gap energi antara siapa? Antara pita valensi dengan pita konduksi. Nah, di sini ada tabel menunjukkan gap energi yang sebenarnya, ya ada nilainya, dan peluang menemukan elektron pada pita konduksi untuk contohnya karbon dalam bentuk alotrop intan, silikon, dan germanium. Nah, kalau kita lihat dari gap energinya, gap energi yang paling kecil di sini dimiliki oleh germanium, tapi nanti ada batasannya ya. Kalau disebut konduktor itu gap energinya kecil sekali. Kalau isolator gap energinya besar sekali. Nah, di antaranya yang tengah-tengah itu kita sebut sebagai semikonduktor. Nah, dari sini kalau kita bandingkan yang paling silikon, germanium ini kita kenal sebagai zat bahan semikonduktor ya, bisa menghantarkan listrik tapi tidak sebaik konduktor. Jadi kita sebut semikonduktor, dan kalau kita lihat jumlah elektron dalam pita valensinya memang cukup banyak dibandingkan kalau kita lihat untuk insolator atau yang tidak menghantarkan listrik, kemungkinan kita menemukan elektron ini sangat kecil sekali, makanya tidak karbon dalam bentuk intan itu tidak menghantarkan listrik. Nah, ini hanya wawasan saja ya. Nah, biasanya ini kalian akan sering temukan diagram ini untuk membedakan sifat antara konduktor, insolator, dan semikonduktor. Kalau konduktor misalnya ini pada natrium, pita valensinya ini adalah 3S, pita konduksinya 3P. Nah, band gap antara 3S dengan 3P ini kecil sekali atau bahkan overlap. Jadi mudah sekali untuk elektron tuh pindah dari 3S ke 3P. Maka sifatnya sebagai konduktor. Kalau isolator, elektron ini tadi populasi di pita konduksinya 10 pangkat minus sekian. Kecil sekali atau hampir tidak mungkin kita menemukan elektron di pita konduksi. Kenapa? Karena elektron itu perlu energi, melewati sejumlah energi yang cukup besar untuk pindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, yang tengah-tengahnya ini yang biasanya kalau temperatur semakin tinggi, ini sifat konduktornya akan semakin baik. Itu adalah ciri dari semikonduktor. Karena ketika temperatur lebih tinggi, elektron energi kinetiknya akan lebih besar, nanti akan semakin mudah untuk pindah dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, jadi band gapnya ada di antara konduktor dan isolator. Jadi yang penting kalian tahu, seandainya ditanyakan gitu ya, yang seingat saya ini hanya tambahan, tapi mungkin pernah muncul untuk mengidentifikasi mana pita valensi dari suatu logam, misalnya tadi natrium di 3S, kalau pita konduksinya di 3P. Nah, jenis semikonduktor ini ada semikonduktor intrinsik, yaitu kalau intrinsik ini semikonduktor murni. Contohnya silikon, germanium, ya itu murni zat semikonduktor. Setiap elektron yang pindah ke pita konduksi ini akan meninggalkan lubang, biasanya kita sebut sebagai hole. Ya, yang berpindah itu nanti seolah-olah ada pergerakan hole-nya atau ada pergerakan elektron tergantung dari jenis tipe semikonduktornya. Kalau untuk yang semikonduktor intrinsik, yang murni, jadi awalnya ini elektron bisa pindah ke sini, ke pita konduksi, nanti di pita valensinya akan meninggalkan lubang atau hole. Nah, lubang ini dapat bergerak bebas di dalam pita valensi. Maksudnya bergerak bebas, jadi ada elektron di sampingnya mengisi yang hole tersebut. Akibatnya yang lubangnya itu berpindah dari sini. Ada dari bawahnya misalnya mengisi yang sebelah situ, yang sebelah atas,
nanti pindah ke bawah. Jadi seolah-olah kita melihat hole-nya ini, lubangnya ini yang berpindah. Nah, padahal ini awalnya adalah elektron tetap ya yang berpindah. Lalu ada ini yang banyak dikembangkan ya, tipe semikonduktor ekstrinsik. Pada semikonduktor ekstrinsik, lebar gap ini kita kendalikan dengan cara menambahkan pengotor atau biasanya kita sebut sebagai doping. Nah, ada dua jenis tipe semikonduktor intrinsik, yaitu tipe P dan tipe M. Bedanya kalau tipe P, ke dalam semikonduktor ditambahkan pengotor yang memerlukan tambahan elektron. Contoh misalnya boron. Jadi P ini berasal dari proton ya, proton dan neutron. Jadi kita tambahkan yang jumlah elektronnya ini lebih kecil, jadi perlu tambahan elektron. Contohnya silikon yang kita doping dengan boron. Silikon kan 4 valensinya, boron 3. Jadi yang pertama muncul itu ada hole-nya. Nah, penambahan pengotor ini akan menyebabkan terjadinya transfer elektron dari pita valensi ke spesi tersebut sehingga menghasilkan lubang positif pada pita valensi. Jadi di pita valensinya sudah ada lubang positifnya. Kalau tipe N sebaliknya, ke dalam semikonduktor ditambahkan pengotor yang memiliki tendensi melepaskan elektron. Contohnya timbal. Penambahan pengotor ini akan menyebabkan adanya transfer elektron dari spesi tersebut ke pita konduksi, sehingga pita konduksi jadi bermuatan negatif. Jadi intinya ini, sebentar, kalau timbal itu bukannya satu golongan ya sama silikon. Ini nanti harus saya cek ulang. Kalau ini satu golongan tapi dikatakan memiliki kecenderungan untuk melepaskan elektron. Ini lebih mudahnya sebetulnya kita ganti dengan misalnya boron. Ya, kalau boron ini valensinya 3. Jadi di pita valensinya sendiri ini sudah ada hole-nya. Ini yang disebut sebagai, kalau tipe N ini kita ganti dengan yang jumlah elektronnya lebih banyak dari 4. Jadi sudah dihasilkan elektron tambahan. Kalau tipe P, nah ini betul ya, ini tipe P. Nah, kalau ini harusnya yang lebih banyak dari silikon, karena silikon dengan timbal itu sebetulnya satu golongan. Ini yang harus saya cek lagi. Nah, intinya ini yang harus lebih banyak jumlah elektronnya, ini yang lebih kecil. Jadi ini sudah ada hole-nya. Ya, ini yang banyak dikembangkan ya di aplikasinya. Terakhir, material yang memiliki pita konduksi tidak terisi penuh merupakan karakteristik dari logam. Material yang memiliki pita konduksi tidak terisi penuh merupakan karakteristik dari logam. Oleh karena itu material ini bersifat konduktor. Betul atau salah ini? Kalau dilihat dari penjelasan tadi. Material yang memiliki pita konduksi tidak terisi penuh, betul ya, merupakan karakteristik dari logam. Oleh karena itu material ini bersifat konduktor. Kalau pita konduksi ini tidak terisi ya memang semuanya. Tapi yang kita lihat pita valensinya bisa terisi penuh, bisa terisi setengah penuh. Atau betul nggak ini pernyataan yang A? Ini kurang jelas pertanyaannya, apakah kita diminta untuk, saya belum ngecek solusinya yang ini, nanti saya cek ulang ya. Ada dua kemungkinan jika elektron pada pita konduksi dikeluarkan hingga kosong. Jika gap antara pita konduksi dan pita valensi lebar akan menyebabkan material tersebut menjadi bersifat insulator. Betul kan ya? Tetapi jika jarak kedua pita tidak terlalu lebar akan menyebabkan material tersebut bersifat semikonduktor. Betul ya? Zat yang dapat mengeluarkan elektron pada pita atas adalah oksidator. Oksidator itu oksidator mengoksidasi, berarti dia menerima elektron. Betul nggak ini? Kita coba lihat solusinya ada nggak ya? Silakan sambil dipikirkan dulu. Itu yang ternyata nggak di sini. Yang terakhir, jika pita konduksi diisi penuh dengan elektron,
akan menyebabkan material tersebut bersifat insulator. Zat yang dapat menambahkan elektron pada pita adalah reduktor. Coba dipikirkan dulu itu betul atau salah. Yang diminta itu kita mengoreksi pernyataan. Ini hanya menambah wawasan ya terkait sifat konduktor, isolator, dan semikonduktor. Itu akhir dari bab 8. Silakan sambil ada yang mau ditanyakan, tidak? Sampai sini. Sini tidak ada filenya. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait bab 8 sambil menunggu jawaban slide terakhir yang dimaksud itu seperti apa? Harus download dulu. Enggak? Berapa orang ini? Kalian bisa sambil coba kerjakan yang di EduNext-nya sambil menunggu saya coba mencari jawaban slide terakhir ini. Untuk soal presensi hari ini terkait orbital molekul, kalau nggak salah saya menanyakan orde ikatan deh. Saya stop share dari sini, saya lihat dari Oke, kita lihat jawaban yang dimaksud ya. Sudah terlihat ya. Slide terakhir, kita langsung ke slide terakhir. Kok beda ya? Slide-nya beda. Pantas tadi nggak paham. Coba kita lihat ini ya. Suatu material padatan memiliki struktur pita seperti pada gambar berikut. Ini karena slide-nya baru, belum saya baca ya, mohon maaf jadi belum paham soalnya. Suatu material padatan memiliki struktur pita seperti oke. Pada gambar di atas, warna ungu adalah daerah pada pita yang terisi elektron. Berarti ini di pita konduksinya sudah terisi elektron ya. Ini pita valensi, ini pita konduksi. Pita valensi terisi penuh, sedangkan pita konduksi hanya terisi sepertiga. Berarti yang tadi itu adalah jawabannya yang ada di PDF. Soal aslinya itu berarti yang ini. Ramalkan sifat hantaran dari material ini. Makanya ketika tadi saya baca jawabannya, ini kok rasanya semuanya betul ya. Material yang memiliki pita konduksi tidak terisi penuh merupakan karakteristik dari logam. Oleh karena itu material ini bersifat konduktor. Ini sudah jelas. Kita lihat yang ini nih. Ciri dari konduktor berhimpit antara pita valensi dengan pita konduksinya. Tidak ada band gap. Jadi mudah sekali untuk transfer elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Bisa dipahami ya? Gambarnya seperti ini. Jadi untuk pindah dari yang ungu ke yang putih ini sangat mudah. Makanya ramalkan sifat hantaran dari material ini. Sifatnya adalah konduktor. Karena tidak ada band gap. Mudah sekali untuk berpindah ke pita konduksi. Yang B, apa yang terjadi pada sifat hantaran material ini jika elektron pada pita konduksi dikeluarkan? Zat apa yang harus ditambahkan untuk mengeluarkan elektron pada pita? Tadi jawabannya, karena dikeluarkan, ini kan akan dengan mudah berpindah ke pita konduksi. Untuk bisa mengeluarkan elektron tersebut, zat apa yang harus ditambahkan? Zat yang bisa menerima elektron. Ya,
yang menerima elektron, proses menerima elektron itu adalah reduksi, berarti ya zat yang ditambahkan adalah oksidator, ya. Zat yang dapat mengeluarkan elektron pada pita atas adalah oksidator atau penerima elektron. Jadi ada dua kemungkinan jika elektron pada pita konduksi dikeluarkan hingga kosong. Jika gap antara pita konduksi dan pita valensi lebar akan menyebabkan material tersebut menjadi bersifat insulator. Tapi jika jarak kedua pita tidak terlalu lebar, akan menyebabkan material tersebut bersifat semikonduktor. Tadi pertanyaannya, jika elektron dikeluarkan semuanya dari pita konduksi, nanti materialnya akan bersifat seperti apa? Tergantung dari band gap ini, antara yang berwarna ungu terisi penuh, dengan ini kalau dikeluarkan. Kalau band gapnya kecil, ya akan bersifat semikonduktor, tapi kalau band gapnya sangat besar bisa jadi insulator. Dan untuk mengeluarkan elektron di sini, ini harus ditambahkan oksidator atau zat yang mengalami reduksi, yang menerima elektron. Apa yang terjadi pada sifat hantaran material ini jika elektron ditambahkan pada pita konduksi sehingga terisi penuh? Zat apa yang harus ditambahkan untuk menambahkan elektron pada pita di atas? Ya, untuk menambahkan berarti yang mengalami oksidasi atau reduktor, ya. Jika pita konduksi diisi penuh dengan elektron akan menyebabkan material tersebut menjadi bersifat insulator. Zat yang dapat menambahkan elektron ini reduktor, karena ini akan terisi penuh, nanti pita valensinya ganti dengan di atasnya, tidak lagi berhimpit. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Makanya kenapa saya baru lihat slide terakhir, karena ini slide yang berbeda dari sebelumnya, ada yang direvisi, ini tambahannya salah satunya. Ternyata yang ada di PDF-nya, ini mungkin nanti saya coba tambahkan, screenshot lah ditambahkan ke PDF-nya supaya lebih jelas ya maksud dari soal yang terakhir. Oke, berarti beres itu terkait orbital molekul. Bahan ujian kita itu sampai dengan kompleks ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Hanya 17 orang, silakan. Saya ingin bertanya, Bu. Tadi yang konduktor tuh lihatnya yang mana ya, Bu? Konduktor, ntar saya dari sini aja ya. Konduktor itu band gap antara valensi dengan, nah ini tadi jawabannya. Lihat yang ungu itu adalah pita valensi, jadi elektron terluar itu mengisi yang mana? Itu pita valensi. Lalu yang warna hijau itu kita sebut pita konduksi. Jadi ini yang tingkat di atasnya, satu tingkat di atasnya yang terdekat dengan kulit dengan pita valensi itu disebut sebagai pita konduksi. Nah, yang namanya konduktor ini berhimpit atau tidak ada band gapnya. Karena kan konduktor itu mudah menghantarkan listrik atau elektron mudah untuk berpindah dari valensi ke konduksi. Kalau tadi yang ada di soal itu kurang sepertiganya ya. Ini yang disebut sebagai yang di soal itu ini pita valensi. Ini pita konduksi. Yang bawahnya ini sudah terisi penuh. Yang di bawahnya tadi ya. Ini sudah terisi penuh di soal yang tadi yang terakhir ya. Jadi kenapa jawaban yang pertama, ramalkan bagaimana sifat dari materi tersebut. Karena pita valensinya ini ini sudah mengisi sepertiga dari pita konduksi, tidak ada band gap dari perpindahan elektron dari sini, yang terisi kan ini terakhir di sini, masih ada pita konduksinya. Contoh misalnya natrium, ini adalah misalnya pita dari 3S, tapi kalau natrium ini tengah-tengah karena baru terisi setengah penuh. Nah, karena bisa berpindah dari 3S ke masih pita konduksi yang satunya lagi, itu sifatnya konduktor.
Pertanyaan yang kedua tadi, kalau misalnya kita kosongkan elektronnya, dengan cara apa? Dengan cara menambahkan oksidator, zat yang bisa menerima elektron. Ini nanti jadi kosong. Nah, untuk menghantarkan listriknya, elektronnya pindahnya dari mana? Dari sini, dari yang lebih bawah. Karena ini yang terisi penuh terakhir. Karena ini sudah dikosongkan. Bagaimana meramalkan sifatnya? Tergantung dari band gap-nya. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau band gap ininya kecil, masih bisa bertindak sebagai semikonduktor. Tapi kalau ternyata jarak ininya besar, band gap-nya, ini sifatnya insulator. Nah, sebaliknya tadi, kalau ke dalam pita konduksinya ini ditambahkan elektron dengan cara menambahkan reduktor, zat yang mengalami oksidasi, memberikan elektron pada pita konduksi ini jadi penuh. Jadi ini ketika ini sudah penuh, ini menjadi pita valensi. Elektron terakhir yang mengisi pita di dalam padatan tersebut. Ketika akan berpindah, maka dia bergantung pada pita selanjutnya. Ini lebih tinggi lagi. Atau di sini kemampuan elektron untuk bergeraknya kan menjadi tidak sama seperti sifat konduktor awalnya. Itu. Sudah cukup jelas belum? Jelas Bu, terima kasih Bu. Ya. Jadi kalau saya rangkumkan di bab ini, pertama kita membahas, ini mulai dari geometri ya kalau nggak salah. Oke, nah coba nanti lihat lagi ke sini ya, nanti pelajari. Kalian harus bisa meramalkan geometri molekulnya. Ini kita bisa meramalkan geometri molekul kalau tahu struktur Lewis. Kemudian setelah mengetahui geometri molekul, kita harus bisa menentukan kepolaran molekul. Kalau struktur Lewis benar, bentuk molekul benar. Bentuk molekul kan menentukan sudut dan geometrinya. Nanti penjumlahan vektor untuk kepolaran bisa menentukan molekulnya polar atau tidak. Lalu selama ini kita sudah menuliskan Lewisnya seperti apa, ada ikatan yang terbentuk di antara dua atom dalam suatu molekul atau ion. Nah, bagaimana menjelaskan teori ikatannya? Ikatannya dibentuk antara tumpang tindih orbital apa dengan apa di antara dua atom. Di sini ada tambahan konsep hibridisasi untuk menjelaskan sudut yang dibentuk pada kenyataannya yang tidak bisa dijelaskan oleh teori ikatan valensi. Nah, tapi sampai sini, dari Lewis, dari teori ikatan valensi, ini tidak bisa menjelaskan beberapa sifat magnet suatu molekul, contohnya O2. Pada kenyataannya O2 itu bersifat paramagnetik. Dari teori orbital molekul, ini bisa menjelaskan sifat magnet dari oksigen dan juga bisa menjelaskan struktur resonansi. Karena dalam orbital molekul ini ada kombinasi ya atau interferensi gabungan dari orbital atom membentuk orbital molekul. Dan yang terakhir ini teori pita untuk meramalkan sifat fisik padatan. Ya, jadi biasakan nanti setiap bab itu setelah selesai membahas semua bab, balik lagi ke ini student learning outcome-nya. Bisa nggak kita menjelaskan inti dari apa yang diharapkan di setiap bab tersebut? Ya. Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Masih ada waktu 10 menitan lagi. Kalau tidak ada, ya, saya belum menyiapkan soalnya. Sebetulnya ada ya dari soal tahun sebelumnya, cuman belum saya kirim ya. Nanti saja. Kita langsung masuk ke ini aja. Ini sudah saya sampaikan di EduNext ya. Ini materi terakhir untuk bahan kuis. Kuis masih minggu depan kan ya, kita masih punya waktu bagi teman-teman yang lain yang mengikuti kampus tour, kalau mau di review kembali singkat, ini bisa kita masih punya waktu ya. Tapi sekarang kita coba lanjutkan dulu ke struktur kompleks. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini kalau kita menggunakan slide standar yang sama seperti bab-bab sebelumnya, ini yang dibuat oleh Pak Rukman ya, mantan koordinator kimia dasar sebelumnya. Di sini ditulis ada dua capaian atau learning outcome. Nah, untuk semester ini tidak kita pelajari. Jadi kita hanya mempelajari sampai bagaimana struktur kompleksnya, tata namanya seperti apa,
kemudian sampai dengan isomernya, atau intinya yang nomor 1 saja. Jadi nanti slide yang teori medan kristal ke belakangnya itu tidak perlu dipelajari kalau memang tidak mau. Tapi kalau sebagai wawasan, kalian ingin paham, itu silahkan, saya sudah upload semuanya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya mungkin akan pakai yang slide 1 lagi. Ini yang lebih sederhana menurut saya. Ini dibuat oleh dosen kimia juga, ini dosen FMIPA kalau nggak salah. Kidasnya di Fakultas FMIPA, beliau memang di bidangnya, gitu ya, bidang kimia anorganik yang banyak bekerja dengan senyawa kompleks. Jadi penyampaiannya juga lebih enak kalau menurut saya. Ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan senyawa kompleks? Nah, terkadang kita juga melihat ada istilah senyawa koordinasi. Senyawa kompleks ini disebut juga sebagai senyawa koordinasi. Bagaimana senyawa ini ditemukan? Ini sedikit sejarahnya dulu. Ya, kenapa akhirnya kita mengenal ada yang namanya senyawa kompleks. Ini pertama kali ditemukan dari sejak 1798. Ada COCl3 yang bereaksi dengan amonia membentuk senyawa baru berwarna kuning. Yang ini. Lalu yang kedua, cukup lama ya jedanya, sekitar 60-an ya. 1851, COCl3 direaksikan dengan reagen yang sama, amonia, tapi membentuk senyawa lain yang berwarna ungu. Lalu ini kita belum tahu ini molekulnya apa, senyawanya seperti apa, tapi senyawa ini ketika direaksikan dengan perak nitrat membentuk 3 mol AgCl. Lalu senyawa yang berwarna ungu ini ketika direaksikan dengan perak nitrat membentuk 2 mol AgCl. Jadi kedua senyawanya berbeda, warnanya kalau warnanya berbeda pasti susunannya juga berbeda. Dan ini terbukti dengan direaksikan menggunakan reagen lain, hasil produknya juga berbeda. Nah, bagaimana perbedaan ini dijelaskan? Yang pertama, kita lihat dulu rumus molekul senyawa kompleks. Penulisan senyawa kompleks ini harus menyatakan spesi yang bertindak sebagai ligan dan counter ion. Jadi di sini ada 3 istilah sebetulnya ya. Ada senyawa kompleksnya ini bisa dalam bentuk molekul netral, ion, atau kation. Ketika dalam bentuk ion, kation kah atau anionnya, nih baru ada counter ionnya. Tapi kalau sebagai senyawa netral, maka hanya terdiri dari 2, ligan dan atom pusat. Ya, atom pusatnya biasanya berupa logam, ligannya itu yang nanti kita pelajari di sini. Nah, berdasarkan reaksinya dengan Ag nitrat, perak nitrat, dapat disimpulkan reaksi ionisasi kedua senyawa ini di dalam air. Tadi ketika senyawa yang pertama, intinya kita kan punya COCl3, ternyata direaksikan dengan 6 mol NH3, perbandingannya ini menghasilkan, ditambahkan lagi Ag nitrat, dihasilkan 3Cl min. AgCl kan ya, bertemu dengan Ag plus menjadi 3Cl, menjadi 3 AgCl. Sedangkan yang berwarna ungu, yang satunya lagi, yang direaksikan dengan 5 mol amonia, ini dihasilkan 2 mol AgCl ketika direaksikan dengan 2 Ag nitrat. Nah, sesuai dengan reaksi ionisasinya, kedua senyawa ini akhirnya kita bisa tulis. Artinya, Cl-nya di sini ini bukan merupakan bagian dari senyawa kompleks. Karena kalau bagian dari senyawa kompleks sulit untuk dilepaskan. Jadi Cl-nya di sini, 3 Cl-nya yang akan bergabung dengan Ag+, itu merupakan counter ionnya. Yang pertama, CO, Cl3-nya ini bukan bagian dari senyawa kompleks, tapi dia counter ionnya. Kalau saya pisah misalnya, nah ini hasilnya jadi yang ini. Jadi senyawa kompleksnya itu adalah CO, NH3 6 kali, 3 plus, ditambah 3 Cl min. Nah, kalau ini kan ion, senyawa ion bebas, mudah terurai, elektrolit kuat. Ketika bertemu dengan Ag+, ini akan membentuk AgCl. Tapi kalau senyawa yang kedua, menghasilkan 2 ClO, berarti counter ionnya ada 2.
Ini ketika terurai menjadi CO. Nah, salah satu Cl-nya tetap sebagai ligan, terikat ke atom pusat. CO, Cl, amonianya di sini ligan yang satunya lagi ada 5. Ini 2+ ditambah 2Cl. Jadi Cl2-nya ini sebagai counter ion. Jadi ada 3 istilah. Kalau di dalam kompleksnya itu sendiri, ketika ini kan dua-duanya kompleks yang bermuatan sebagai kation. Kobaltnya di sini sebagai ion atom pusat. Lalu ligannya ini yang terikat pada atom pusat ini kita sebut ligan. Ada amonia, kemudian ada kloro. Kalau Cl di sini ini sebagai counter ion. Ya, ini sebagai garamnya untuk menetralkan. Ini ada 3 Cl-, ini ada kompleks 3+. Ini ada 2 Cl-, ini ada kompleks 2+. Ya, senyawa tipe ini kemudian disebut sebagai senyawa kompleks. Nah, jadi komponen senyawa kompleks, ini kalau dalam senyawa kompleksnya itu sendiri, ini kobalt, ion pusatnya, lalu ada ligan, amonia. Di sini sebanyak 6. Ini muatannya, muatan dari ion kompleks. Jadi senyawa kompleks adalah spesies yang terdiri atas sejumlah ligan, ya, ini amonia, yang terkoordinasi pada atom pusat. Atom pusat dapat berupa atom atau ion. Kompleks dapat berupa molekul netral, kation, atau anion. Nah, di sini yang penting kalian melatih bagaimana menyebutkan tata namanya dan juga struktur. Ya. Nah, untuk menyebutkan tata namanya harus tahu nama ligannya. Ini rasanya di SMA juga seingat saya dulu pernah disampaikan di SMA ya. Coba diingat-ingat lagi. Ligan ini molekul, bisa ion yang dapat mendonorkan pasangan elektron pada atom atau ion logam. Jadi ligan ini adalah basa Lewis. Cirinya dia harus punya pasangan elektron bebas. Kalau logam itu adalah aseptor pasangan elektron bebas atau asam Lewis. Nah, namanya nih selain air dan NH3 amonia. Ya. Ini H2O kita sebut sebagai aqua, NH3 kita sebut sebagai amin. Nah, sisanya kita lihat yang ini dulu aja ya. Kalau anion, kita kan kalau dalam tata nama senyawa ionik, anion monoatom ujungnya ida. Ya. Nah, kalau pada senyawa kompleks, ini ujungnya kita ganti dengan O. Idanya itu ganti dengan O. Ini kan awalnya fluorida, klorida, bromida, iodida, ya dan seterusnya. Kita ganti dengan akhiran O. Fluoro, kloro, bromo, iodo, okso, hidrokso, dan siano. Lalu kalau untuk molekul netral, ini contohnya ada aqua, amin, CO itu karbonil, NO itu nitrosil, CH3NH2 itu metilamin, C5H5N piridin. Lalu ada ligan anion. Ini kan sulfat ya awalnya. Tiosulfat, nitrat itu yang berupa at atau it anion kita ganti menjadi to. Sulfato, tiosulfato. Nah, ini kan sama-sama NO2 ya. Kalau misalnya elektron bebasnya itu berasal dari N, terikat dengan N, namanya nitrito N. Tanda hubung N, tanda hubung nama selanjutnya. Ya. Kalau terikatnya dengan O, jadi ini ada 2 isomer ya, ada dua posisi ikatan untuk jenis ligan yang sama. Rumus yang sama NO2-, tapi bisa dengan oksigennya, bisa dengan N-nya. Yang membedakan nanti namanya di sini. Setelah nitrito itu ada atom N atau atom O. Lalu SCN-, ini tiosianato, ini juga sama. Bisa terikat pada S-nya, bisa terikat pada N-nya, karena kedua-duanya punya pasangan elektron bebas atau atom donor ya. Kita sebutnya atom donor, ini atom pada ligan yang membentuk ikatan dengan atom pusat. Atom donor ligan NH3 misalnya ini N. Pada H2O atom donornya O.
Pada NH3, N. Pada CO, O. Pada NO, nanti kita lihat N atau O. Ya. Nah, ligan juga ada jenis atom donornya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, 4, dan seterusnya. Ya. Kalau yang memiliki 1 atom donor, kita sebut sebagai ligan monodentat. Yang tadi, fluoro, ini kita sebut sebagai ligan monodentat karena hanya ada 1 jenis atom donornya. Kalau bidentat, ini ligan dengan 2 atom donor. Contohnya etilen diamin. Ini etilen, ada 2 amin, diamin. Ini biasa disingkat dengan nama EN. Kalau dalam tata nama nantinya, ya, dalam rumusnya. Nah, di sini ada 2 atom donor. Makanya ini disebut sebagai ligan bidentat. Oksalat, C2O4-2-min. Nama ligannya oksalato. Ini termasuk ke dalam ligan, kira-kira ligan apa ini? Tetradentat ya, karena ada 4 atom donor. Lalu ini yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi analisis EDTA. Ini etilen diamin tetraasetat. Ini kita sebutnya sebagai ligan heksadentat. Sebentar. Ini ya, punya 6. Bentar, ini 2 apa? Nanti kita cek. Oksalat itu 2 atau 4. Kalau 2 berarti bidentat, kalau 6 heksadentat, kalau 4 tetradentat, 2 bidentat. Ya, atau kalau lebih 2 kita sebutnya sebagai polidentat. Kemudian di dalam senyawa kompleks itu ada istilah bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi ini menentukan nantinya geometri kompleks, seperti bentuk molekul ditentukan oleh jumlah domain. Bilangan koordinasi itu menunjukkan ada berapa sih ikatan antara ligan dengan atom pusatnya. Nah, bilangan koordinasi untuk berbagai ion logam ini pada umumnya 2, 4, 6. Semakin besar ukuran atomnya, berarti dia semakin besar bilangan koordinasinya, mampu sampai mengikat 6 ikatan koordinasi. Contoh, kalau misalnya bilangan koordinasinya 2, ini sesuai dengan jumlah domain. Kalau domainnya 2, maka pasti bentuknya geometrinya linear. Kalau bilangan koordinasinya 4, kalau 4 berarti segi 4 datar. Kalau ada 2 jenis ya, ada yang segi 4 datar, ada yang tetrahedral. Kemudian kalau yang bilangan koordinasinya 6, ini pasti oktahedral. Di pada kompleks bilangan koordinasi atau BK ini sama dengan jumlah atom donor yang berikatan ke atom pusat. Kita lihat lebih detailnya. Terakhir aja yang ini ya, nanti selebihnya kita ulas lagi. Tentukan bilangan koordinasi dan bentuk molekul ion kompleks. Nah, ini kita belum tata nama ya. Kobalt, ini kloro, ini apa? Kalau ditulisnya NO2 berarti melalui N harusnya. Betul ya? Jadi kalau dilihat ini Cl. Ini Cl, ukurannya lebih besar. Lalu NO2 ini N, atau saya tulis di molekulnya saja langsung. Ini Cl, kemudian ini N, lalu ini O, ya. Kemudian amina. Ini N, ya. N, ini N, ada 4 kan ya. Lalu H3. Nah ini, kalau kita gambarkan dalam geometri molekulnya, dalam susunan ruang 3 dimensi, seperti ini. Ya. Namanya, nanti kita belajar tentang namanya, kloroamin, kloronitrito, ya, nitrat ini, nitrito, kemudian tetraamin, kobalt berapa di sini? Kita harus tahu muatannya. Cl itu min 1, NO2, min 1 juga ya. NH3, 0. Hasilnya ini harus sama dengan, ini 4 kali 0. Harus sama dengan 1.
Berarti jawabannya ini, betul ya, min 1, oh maaf, satu lagi tambah kobalt. Berarti kobaltnya harus sama dengan 3 ya, sama sesuai dengan ini. Jadi kalau kita lihat di sini, pada kompleks tersebut ada 1 ligan Cl, 1 ligan NO2, dan 4 ligan NH3. Nah tadi bilangan koordinasi itu, ini kebetulan semuanya adalah ligan monodentat. Jadi hanya 1 atom donor. Dalam NH3, atom donornya N. Dalam Cl, ya Cl itu sendiri. Dalam NO2, ini terikatnya dengan 1N. Jadi atom donornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena atom donornya ada 6, maka bilangan koordinasinya sama dengan 6. Bentuk molekulnya, karena ada 6 bilangan koordinasi, bentuknya adalah oktahedral. Lalu, biasanya untuk tata nama, kita harus tahu atom logamnya itu, ion pusatnya, punya biloks berapa. Tadi, kita harus tahu biloks atau muatan dari ligannya. Cl, min 1, NO2, min 1, amina, ini 0. Nah, hasilnya harus sama dengan muatannya. Karena ini kompleks kation harus sama dengan 1. Dari sini kita dapat, kobaltnya 3. 3 kurang 1 kurang 1 sama dengan 1. Jadi nanti namanya, kita akan belajar tata nama ya. Nantilah hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat kita bereskan dulu ini. Kemudian Selasa depan kita coba latihannya. Ya. Atau mungkin dibalik. Selasanya kita masuk ke materi selanjutnya gas, nanti Jumatnya sebelum kuis baru kita latihan soal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi materi sebetulnya sudah saya sampaikan ya untuk sampai dengan materi kuis. Tinggal silahkan kalian review kembali. Ini tinggal sedikit tata nama dan isomer yang harus dijelaskan. Tapi kalian bisa baca terlebih dahulu. Ya ini sudah saya upload. Oke. Kalau tidak ada, langsung akhiri saja kuliah hari ini. Mudah-mudahan kita... Ya, silakan Lukas. Ya. Bahan kuis tadi sampai yang kompleks. Logam-logam ya? Kompleks ya? Kompleks, jadi masih satu lagi. Tapi kompleksnya tidak semuanya ya. Jadi jangan kaget nanti melihat slide-nya, itu sudah saya upload, ada 2 jenis. Silahkan kalian lebih mudah belajar dari slide yang mana. Hanya sampai isomer. Jadi kalau sudah mulai slide yang teori medan kristal, sampai belakangnya itu tidak perlu dipelajari. Sampai situ. Jadi sebetulnya hanya tata nama, struktur, dan isomer. Itu saja sedikit tambahannya. Ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Persiapkan ya, kuisnya masih ada waktu sampai minggu depan. Oke, saya langsung akhiri saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bisa dipahami, belajar lagi, manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan jaga kesehatannya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Salam. Terima kasih Bu.